Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Farizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping pada blok psikiatri, yang dimana judul mind map saya ini adalah skizoafektif. Baik, kita mulai. Yang pertama, dia ada definisi, yang dimana definisi dari skizoafektif ini adalah skizoafektif adalah gangguan mental episodik, di mana terdapat gejala-gejala gangguan afektif dan skizofrenia dalam satu episode penyakit yang sama. Jadi, eh, skizoafektif ini selain dari gejala skizofrenia, dia ada gangguan afektif dalam satu episode penyakit yang sama. Nah, adapun etiologi dari skizoafektif ini, dia belum pasti, belum diketahui, tapi ada gangguan kondisi diduga bersifat multifaktorial dan melibatkan faktor genetik, sosial, trauma, dan stres. Nah, adapun untuk faktor resiko dari skizoafektif ini, dia yang pertama ada faktor genetik, yang dimana pada faktor resiko ini ada faktor genetik. Nah, untuk faktor genetik ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan risiko pada mereka yang anggota keluarganya mempunyai riwayat skizofrenia, gangguan bipolar atau gangguan skizoaktif. Meskipun begitu, komponen genetik yang mendasar hal ini belum diketahui pastinya. Yang kedua, ada faktor sosiodemografik, yang dimana pada faktor sosiodemografik ini adalah penyalahgunaan zat, yang dimana usia ayah yang terlalu tua ketika konsepsi, stres psikologis. Nah, riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, sosial ekonomi yang rendah, dan riwayat keluarga dengan skizofrenia. Nah, selanjutnya, adapun skizoaktif ini menurut kriteria diagnostik dari PPDGJ 3, yang dimana yang pertama itu dia ada episode penyakit menunjukkan gejala skizofrenia yang jelas, misalnya halusinasi, waham, gangguan pikir, perilaku katatonik, atau afek tumpul. Yang kedua, itu bersamaan atau dalam waktu yang sama terdapat gejala afektif berat, baik episode mani atau episode depresif yang memenuhi kriteria episode afektif berat. Yang ketiga, dia ada kedua jenis gejala, psikotik dan afektif tersebut, yang nampak menonjol dalam sebagian besar episode yang sama. Dan yang keempat, dia ada tidak terdapat penyakit organik otak atau penggunaan zat psikoaktif yang dapat menjelaskan gejala tersebut. Nah, untuk kriteria diagnostik DSM-5, dia itu yang pertama adanya periode sakit tanpa jeda, yang dia alamnya terdapat episode gangguan efektif, yaitu depresi berat atau manik, yang dimana dia itu bersamaan dengan kriteria gejala utama untuk skizofrenia. Jadi dia periodenya ini dia bersamaan dengan kriteria gejala utama pada penyakit skizofrenia. Nah, yang kedua ada waham atau halusinasi ditemukan dalam 2 minggu atau lebih dalam perjalanan penyakitnya, ketika tidak ada gejala-gejala episode ganggu efektif. Nah, gejala-gejala yang memenuhi kriteria afektif berat ditemukan pada sebagian besar durasi aktif dan residual dari perjalanan penyakit. Nah, gejala yang keempat itu ada gejala-gejala yang ditemukan bukan merupakan akibat dari penggunaan zat atau kondisi medis lainnya. Nah, untuk kita menegakkan diagnosa dari skizoafektif ini ditegakkan bila ada gejala skizofrenia, yang dimana eh dia ada gejala skizofrenia yang dan gangguan afektif yang jelas yang muncul pada
beberapa hari dalam satu episode penyakit yang sama. Dan ketika episode penyakit ini ditemukan kriteria baik untuk skizofrenia, episode depresi, atau mania, nah kriteria diagnosa juga kan berdasarkan dari diagnostik tadi, baik dari DSM-5 sama PPDGJ-3. Nah, dari menegakkan diagnosa ini, gejala yang harus pertama kali ditangkapkan adalah adanya gejala-gejala schizophrenia yang konsisten untuk kecurigaan ke arah tipe depresi. Perlu ditanyakan adanya mood depresif, penurunan energi, dan kehilangan minat. Nah, untuk kecurigaan ke arah tipe manik perlu ditanyakan mengenai mood yang ekspansif, euforia, iritabilitas, peningkatan aktivitas atau energi. Nah, selanjutnya, adapun tata laksana dari skizoafektif ini, yang pertama ada kita bisa memberikan antipsikotik, yang dimana antipsikotik digunakan untuk mengatasi gejala psikotik seperti waham dan halusinasi. Contohnya seperti risperidon, olanzapin, dan quetiapin. Nah, yang kedua, eh, yang kita kasih sebagai mood stabilizer, yang dimana litium, asam valproat, sama karbamazepin. Dan yang ketiga ada eh, antidepresan seperti fluoxetine dan sertalin. Nah, selain dari farmakoterapi, kita bisa memberikan tata laksana non farmako seperti psikoterapi, contohnya seperti CBT. Nah, mungkin itu saja presentasi mind mapping pada judul skizoafektif ini, dan ini referensi yang saya gunakan pada penggunaan mind mapping ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.